Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan jawab lagi pertanyaan yang ada di kolom komentar. Nah, jangan lupa teman-teman untuk subscribe dulu kalau bagi yang mau bertanya. Karena apa? Ketika saya cek dari komputer itu, bagi yang subscribe itu umumnya pertanyaannya langsung masuk ya. Karena kalau saya cek dari handphone itu komentar kan ada bercampur dengan notifikasi, jadi akhirnya sulit untuk saya cari satu persatu. Saya langsung aja di komentar ya, umumnya seperti itu. Nah, pertanyaan yang pertama langsung di sini, saya nggak lama-lama ya. Izin coach, apa manfaat berendam di air es setelah renang? Nah, jadi gini, kalau berendam air dingin ini ya, air es ya, berarti dingin ya. Nah ini kalau kita badannya kan misalnya setelah lomba ataupun setelah latihan, misalnya kalau kita dapat high intensity program, misalnya kayak threshold set, speed set, itu kan otot kita kan banyak yang rusak ya. Nah lalu habis itu sel-selnya juga banyak yang rusak. Nah untuk pemulihan dan untuk mencegah inflamasi di dalam otot-otot itu, nah kita butuh yang namanya suhu yang lebih dingin. Jadi akhirnya kita masuk ke dalam ice tube itu. Ice tube itu kan biasanya ada yang besar, ada yang kecil ya. Supaya kita punya otot itu nggak rusak parah, dan juga kalau misalnya suhunya panas kan rusak itu otot-ototnya. Nah supaya otot-otot kita ini juga tidak terjadi sore itu kecapean dan pegal gitu loh, pegel ya. Biasanya kita rasa pegel apa segala macam. Nah, untuk mengurangi rasa pegelnya dan juga untuk lebih mempercepat speed up the recovery. Jadi recovery-nya lebih mempercepat. Nah, itulah gunanya kalau kita berendam di air es ataupun tube itu. Nah, ice bath ya, ice bath recovery. Nah, itu teman-teman sih saya sih sarankan kalau misalnya ada misalnya nomor back to back, nah itu boleh diterapkan yang namanya ice bath recovery. Jadi teman-teman boleh duduk di ice bath recovery itu, boleh pemulihan ya. Nah lalu habis itu untuk pertanyaan yang kedua, kita langsung mulai ya. Nah di sini bermanfaat sekali penjelasannya coach, tapi alangkah lebih baiknya kalau durasi videonya tidak lebih dari 5 menit tiap pertanyaan. Terima kasih coach. Nah kalau untuk video ya, kadang satu pertanyaan itu ya memang ada yang lebih dari 5 menit ya, tapi mohon maaf karena kebetulan kadang kita pada saat menjelaskan itu butuh penjelasan yang lebih banyak ya, misalnya kayak program set. Nah itu kan kadang harus dijelaskan satu persatu. Jadi misalnya kayak kerangka 1, kerangka 2, kerangka 3, dan apa intervalnya ya, setnya di mana, lalu energy system kayak heart rate-nya di mana, ya itu kita sedikit menjelaskan ya. Jadi itu sedikit mengambil waktu lebih dari 5 menit mungkin ya. Nah tapi nggak semua kok pertanyaan yang lebih dari 5 menit ya, kayak misalnya ini kan kayak 1 menit, 2 menit ya udah selesai ya. Nah, di sini pertanyaan yang ketiga, coach, apakah ada lomba untuk Master Swim? Ada Pak. Kalau untuk perlombaan Master Swim itu umumnya itu di Aquatic Indonesia juga ada. Lalu habis itu di Indonesia Open juga itu ada Master Swim. Lalu di FAI setahu saya juga ada Master Swimnya. Lalu selain dari itu di perlombaan dalam kota juga di DKI itu sangat banyak sekali ya. Setahu saya itu ada 25 meter, ada yang Master Swim yang mereka adakan sendiri ya, itu banyak ya. Jadi teman-teman kalau mau ya coba aja tanya ke Aquatic pengurus kota ataupun pengurus provinsinya ataupun di pengurus daerah atau nasionalnya. Kalau di Jakarta sih banyak ya. Nah lalu berikutnya adalah pertanyaan keempat ya. Nah selamat malam coach, mohon izin bertanya lagi. Anak saya Putri 11 tahun latihan renang dalam 1 minggu 6 kali jam 3 sampai jam 4.30. Apakah boleh setiap hari latihan speed atau sprint? Jika mendekati lomba, waktu lomba atau event misalnya ada 1 atau 2 minggu sebelum lomba,
apakah boleh latihan speed atau sprint. Nah, kalau anak umur 11 tahun itu dilatih speed terus setiap hari, boleh sih sebenarnya, tapi apakah memang anak ini mau jadi sprinter saja, tidak mau coba misalnya kalau sprint aja kan misalnya 25 meter 50 meter, apakah anak ini hanya mau turun di nomor itu, atau mereka memang mau coba di nomor jarak panjang, misalnya 1500 bebas, 800 bebas, 400 ganti, 200 ganti, 200 kupu, 200 punggung, 200 dada. Nah, kalau putri umur 11 tahun itu sudah boleh dilatih 6 kali seminggu ya. Nah, dengan catatan ya kalau bisa ya nggak speed set terus ya, ada variasinya gitu loh ya. Kalau nggak kan anak-anak ini juga bosen ya, maksudnya latihan sprint set aja terus ya. Boleh nggak boleh ya, boleh kalau memang mau latihan sprint aja ya boleh, tapi saya sih tidak anjurkan, kalau bisa variasi gitu. Variasi, kombinasi dan rotasi ya. Nah, jadi kayak aerobik, speed, race speed. Jadi mana tahu anak ini juga berbakat bukan berbakat ya, mana tahu anak ini juga bagus di nomor panjang misalnya ya. Jika mendekati waktu lomba atau event, misal 1-2 minggu sebelum lomba, apakah boleh latihan speed atau sprint? Boleh, pasti boleh ya. Kalau memang anak ibu turunnya di 50 meter, di 100 meter ya itu mau nggak mau harus latihan sprint 2 minggu sebelumnya, boleh gitu loh ya. Nah, berikut nih. Nah, kebetulan di sini ada jalan jongkok ya. Fungsi atau tujuan latihan tersebut untuk apa ya, coach? Nah, jadi kalau untuk jalan jongkok itu kan kebetulan kemarin kita ada army set ya, army set. Jadi anak-anak ini berenang ya di sini juga, kolam ini juga. Nah, anak-anak ini berenang, kita kan pasang lintasan. Nah, dari 8 lintasan itu kita berenang ke sana, terus naik, lompat lagi dari lintasan 2, terus naik, lompat lagi dari lintasan 3, naik lagi, pindah lintasan sampai ke lintasan 8. Dari lintasan 8 setelah mereka berenang, mereka pegang dinding, naik, terus mereka jalan jongkok kayak army set, kayak tentara gitu. Nah, itu tujuannya supaya lebih ke melatih mereka kayak latihan darat digabung dengan latihan air, kira-kira seperti itu. Jadi memperkuat, kalau latihan jongkoknya sendiri, jalan jongkoknya sendiri itu untuk memperkuat kakinya ya. Jadi kalau jalan jongkok kita kalau mau memperkuat kaki itu boleh dengan jalan jongkok itu ya. Ada di short itu ya, boleh dilihat ya. Lalu pertanyaan yang ke-6 nih sekarang. Sebentar ya. Nah, pertanyaan yang ke-6. Selamat malam Coach Brian, anak saya putri umur 11 tahun, anak saya berenang 4 gaya. Tapi kenapa ya coach, untuk gaya kupu lebih cepat daripada gaya bebas? Dan saya lihat kalau putri 11 tahun itu udah boleh dilatih ya, udah mulai akil balik. Dan saya lihat untuk gaya bebasnya terlihat lebih berat buat anak saya daripada gaya kupunya. Saya perhatikan gaya bebasnya seakan-akan tidak enjoy dengan mengambil nafas dan cenderung body position oleng. Berarti seperti ini ya, oleng, terlalu over rotasi ya, rotasinya berlebihan. Nah, gak bisa streamline. Padahal di gaya lain seperti kupu, punggung, dada gak oleng-oleng. Minta petunjuknya coach, sekiranya ada drill yang sesuai dengan permasalahan di gaya bebas tersebut. Kalau mengenai oleng itu, saya boleh sarankan kalau bisa mulai dari drill dasar gaya bebas, yaitu kick with hand on the side. Jadi tangan di samping paha, tapi tendangan kaki gaya bebas ya. Kepala lihat ke bawah ya. Lalu habis itu yang kedua adalah coba yang namanya kick with hand on the side, one shoulder in, one shoulder out. Jadi kalau tadi kan kick with hand on the side hanya seperti ini ya. Sekarang diputarin, coba bahunya satu naik satu turun, sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, di situ umumnya dia akan latih kestabilan dia ya. Lalu habis itu yang ketiga adalah kick on the side. Jadi satu tangan di depan kepala, kepalanya turunin, satu bahunya dihadapkan ke atas ya. Jadi menyamping, kakinya tendangan seperti ini, menyamping. Tapi satu tangan di depan ya. Kalau tadi kan yang tangan di samping, sekarang satu tangan di depan.
ya. Ketiga, keempat, coba latih yang namanya single arm. Jadi kick with hand on the side, lalu satu shoulder in, satu shoulder out, lalu kick on the side yang menyamping. Keempat, coba itu namanya single arm ya, single arm drill. Oke, pertanyaan ke-7. Sorry, minta petunjuknya. Itu ya drill yang kalau drill bisa dilihat di video-video saya sebelumnya, itu bisa dicek ya. Ini dia pertanyaan ke-6 ya, 7 ya. Nah, coach, di kerangka kedua maksudnya tentang di 155 2 menit 205 itu bagaimana? Dan jika anak sekian lama gak mampu menyelesaikan dengan waktu yang sudah direncanakan, apa bisa menggunakan fins? Terima kasih. Menggunakan fins, kalau misalnya kan kerangka kedua itu umumnya saya kasih itu 8 kali 100 kaki G bebas atau 10 kali 100 kaki G bebas. Nah, kalau di kerangka kedua itu katakan anak ini nggak bisa masuk di 2 menit 205 atau 210 atau 155. Nah, maka boleh pakai fins, tapi saya tidak sarankan untuk selalu menggunakan fins karena dia memang harus melatih kaki itu. Nah, intervalnya diturunin. Misalnya kalau dia nggak sanggup di 210 atau 205, ya udah dia diturunin aja lagi di 210. Kalau dia nggak sanggup lagi 215, kalau nggak sanggup lagi di 220. Cuman tetap harus ingatkan anak-anak ini, sebisa mungkin targetnya adalah naik ke 2 menit gitu loh. Karena itu adalah kayak baseline-nya lah ya, per 100 kaki 2 menit gitu loh. Jadi kalau bisa di bawah itu jauh lebih bagus lagi ya. Kalau mau jadi atlet ya kalau bisa ya di bawah 2 menit. Jangan 2 menit pun sebenarnya udah pelan sih ya. Nah, pertanyaan berikut ke 6, 7, 8 ya. Kak mau tanya, untuk gaya bebas yang lebih diutamakan kekuatan kaki atau tangan ya? Untuk memperoleh kecepatan laju renang yang cepat, yang lebih berperan besar kaki atau tangan? Kalau untuk kecepatan ya, benar-benar untuk kecepatan ya kaki harus kuat. Tangan itu muter kalau mau cepat ya. Nah, kalau lebih diutamakan yang mana, sebenarnya kaki harus kuat. Tangan itu nariknya juga harus kuat. Cuman kalau teman-teman yang berenang kakinya nggak kuat tapi tangannya aja yang kuat, itu tidak bisa. Tapi kalau kakinya umumnya kuat, tangannya agak lemah dikit, itu bisa. Berarti yang diutamakan adalah lebih ke kaki ya. Jadi kalau yang lebih berperan besar sebenarnya, kalau teman-teman anaknya ini masih berenang pelan nih ya, hanya ngandelin tangan, itu akhirnya dia nggak bisa, dia mentok di satu waktu terus nggak bisa naik lagi gitu loh ya. Nah, tapi kalau kaki ya, kaki itu bisa dilatih terus kuat, lebih kuat dan lebih kuat lagi, karena kaki punya otot yang paling besar di dalam badan. Ingat, paha itu ya. Jadi di kaki kita punya otot yang paling besar dan paling panjang di dalam badan kita ya. Jadi yang diutamakan adalah pastinya kaki. Karena kan ini untuk memperoleh renang yang lebih cepat ya. Oke, bukan renang yang lebih efisien. Kalau renang yang lebih efisien mungkin tangan ya. Tapi nggak bisa bilang juga sih sebenarnya. Kalau menurut saya sih kaki harus kuat ya, menurut saya ya. Dan dari sertifikasi yang saya ambil, misalnya kayak lisensi ASKA 1, 2 gitu ya, itu lebih mengutamakan memang kaki duluan harus dilatih ya. Nah, pertanyaan berikut adalah bagaimana cara pembuatan program anak kelas 4 SD, coach? Pembuatan program anak kelas SD contohnya ya, kira-kira itu lebih kurang 2.000 3.000 itu sudah cukup sih ya. Anak SD kelas 4 ya, itu kan lebih kurang berapa umurnya ya, 8 tahun ya, 9 tahun lah kita katakan ya, 6 tambah ya 10 tahun lebih kurang ya. 2.000-an 3.000 itu sudah cukup. Contoh nih pemanasan misalnya, kasihlah lebih kurang 4 kali 100 atau 5 kali 100 berenang ya. Boleh mix gaya kupu, punggung, dada bebas, ataupun mau bebas punggung, ataupun mau minggu kedua, minggu ketiga mau bebas dada, minggu keempat mau bebas kupu, itu terserah ya. Nah, lalu habis itu kaki 8 kali 100, kaki gaya bebas, gaya punggung, gaya kupu, gaya dada, semua gaya kalau bisa dilatih.
ya, itu boleh diatur per minggu ya, atau 10 kali 100 kaki ya, udah berapa itu, lebih kurang 1500, 1300, 1500. Berikutnya adalah drill. Nah, anak-anak kecil umur 10 tahun, 9 tahun, 8 tahun, mereka kalau sudah bisa gaya bebas, mereka harus belajar yang namanya 4 gaya. Nah, 4 gaya ini usahakan di umur 8, 9, 10, 11 itu diperbaiki dengan maksimal. Jangan jangan hanya amburadul. Akhirnya nanti ketika mereka mau masuk ke KU1, KU2, KU3, KU2, KU1 senior, itu mereka kebiasaan dengan teknik yang jelek dan mereka berenang nggak bisa maju gitu loh. Nah, makanya teknik itu harus benar dulu, baru mereka bicara ke prestasi gitu ya. Nah, menurut saya sih seperti itu bagusnya ya, karena kan kalau teman-teman, kecuali teman-teman yang memang mau jangka pendek, itu lain cerita gitu loh ya. Nah, habis itu umumnya itu boleh dibuatkan kayak 8 kali 50 drill. Drill itu boleh dimasukin dari umumnya kan beberapa bulan ya, harus melatih drill itu, kayak misalnya drill mulai drill dasar, drill spesifik. Setiap gaya kan masih ada kayak puluhan drill lah ya, 10 drill ya. Jadi itu yang drill-drill itu yang kita buatkan sebagai pelajaran utamanya untuk anak-anak ini, supaya mereka teknik berenangnya benar ya. Lalu habis itu terakhir adalah katakan 8 kali 25, satu kupu, punggung, dada bebas. Nah, itu semua gaya tetap kita ingatkan di akhir latihan. Mereka mau berenang kencang boleh, mau berenang dengan teknik yang benar boleh. Tapi saya lebih milih kalau kupu punggung kasih mereka fins, dada bebas mereka boleh nggak menggunakan fins. Kupu punggung mereka jalan, usahakan tetap dengan menggunakan teknik yang benar ya. Karena kan umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun kan mereka belum kuat ya. Jadi mereka dibantu dengan fins supaya posisi badan di dalam air itu mereka lebih bagus ya, lebih tepat, lebih lurus lah ya kita katakan ya. Nah, tapi kalau mereka posisi badan aja bengkok-bengkok ya itu sulit ya. Nah, berikutnya adalah pertanyaan itu ya lebih kurang ya. Kalau mau ditambah kayak misalnya umur 8, 9, 10 itu tambah dengan misalnya estafet. Nah, mereka kan biasanya lebih semangat tuh ya. Jadi ya biasanya kita boleh tambahkan dengan estafet, atau misalnya mereka mau sprint pendek, mau 1 kali 25 kaki, atau mereka mau lawan 1 kali lawan berdua, lawan bertiga, 1 kali 25 cepat atau apa ya. Itu boleh ya. Nah, pertanyaan berikut, bolehkah buang nafas lewat mulut? Ini kebetulan di cara teknik mengeluarkan nafas saat berenang gaya bebas. Mungkin ini yang bertanya adalah mungkin bukan atlet, tapi yang mau berenang, belajar berenang ya. Nah, boleh saja pakai mulut, tapi ingat rongga mulut kan lebih besar. Jadi akhirnya kita ketika mengeluarkan nafas itu jauh lebih cepat daripada kita mengeluarkan nafas dari hidung. Rongga hidung kan kecil, jadi kita pada saat mengeluarkan karbon dioksida itu dari badan itu lebih pelan, dan kita gak terlalu cepat kali kehabisan oksigen di dalam badan. Karena apa? Kita nggak langsung sekali buang gitu loh, tapi kita pelan-pelan buangnya dari hidung ya. Nah, kalau bolehkah buang nafas dari mulut? Kalau di pertanyaannya bolehkah? Ya boleh, bukan tidak boleh, boleh. Cuman ingat kembali, rongga mulut besar, rongga hidung kecil. Jadi ketika kita berenang, kalau kita buangnya lebih pelan, kita lebih tenang berenangnya. Jadi kita masih punya oksigen di dalam badan ya. Mungkin itu aja video kali ini. Kali ini saya jawab 10 pertanyaan. Mohon maaf ya, saya tidak bisa jawab pertanyaan-pertanyaannya terlalu cepat. Kebetulan kita tetap berjalan pelatihan, jadi kita masih ada kegiatan-kegiatan lain yang harus kita kerjakan. Tapi jangan takut teman-teman, tetap komentar itu saya jawab, tapi saya cicil-cicil per 10. Misalnya 10 dulu saya ambil pertanyaannya, kayak hari ini misalnya jawab 10 pertanyaan. Nanti minggu depan saya coba lagi jawab 10 pertanyaan. Tapi terkadang saya nggak bisa langsung semua saya jawab. Ada jawaban yang saya harus spesifik ya. Karena saya juga nggak mau teman-teman ketika mendengarkan jawaban itu kayak setengah-setengah gitu loh ya. Jadi kayak kemarin tuh videonya, ada satu video itu sampai 16 menit
sampai 16 pertanyaan, sampai 15 pertanyaan. Itu pertanyaan kayak buru-buru banget jawabnya, sampai akhir-akhir nggak bisa dijawab gitu loh ya. Oke, jadi itu aja video kali ini. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Saya Brian Howard, sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video, bye. Yeay, ini liburan udah mau selesai. Jadi teman-teman semua sudah persiapan untuk berangkat ke sekolah juga ya. Dan saya juga berharap teman-teman di sekolah naik kelas lebih semangat baru. Teman-teman juga baru ya, tapi latihan renangnya jangan lupa juga. Oke, bye.